Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari yaitu komputer bicara. Nah, artinya komputer ini bisa bicara, bisa bunyi ya, bisa ngomong. Jadi nanti kita bagi teman-teman tunanetra bisa membaca apa isinya komputer ini dengan suaranya komputer atau dengan bicaranya komputer. Nah, sebelum kita mempelajari mengetahui bicaranya komputer, kita kenalkan dulu masalah komputer. Ini komputer ini merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi umum, juga bagi kita tunanetra. Nah, ini saya kenalkan dulu tunanetra, komputer ini untuk tunanetra kompletnya nanti ada alat bantu atau softwarenya yang untuk bicara. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu masalah komputer, bahwa komputer ini terdiri dari dua jenis perangkat, yaitu ada perangkat lunak yang tidak bisa diraba oleh tunanetra dengan tangan ya, tapi nanti bisa kita dengarkan. Perangkat lunak ini namanya software ataupun bisa dikatakan menu atau juga program kerja. Nanti kalau kita sudah bisa mengoperasikan komputer ini, kita baru bisa mengenal yang namanya perangkat lunak atau software. Nah, sebelum kita bisa mengetahui perangkat lunak atau software, kita kenalkan dulu perangkat yang lain, namanya perangkat keras. Perangkat keras ini bisa diraba, bisa dibawa, atau bisa, ya pokoknya bisa dirasakan lah secara langsung ya. Nah, perangkat keras ini terdiri bermacam-macam atau beberapa jenis perangkat keras. Ini kepada Mas fasilitator, tolong siap untuk membantu saya untuk menunjukkan kepada peserta. Yang pertama, perangkat keras pertama adalah monitor. Jadi tekan dulu. Ya, pertama monitor. Ditunjukkan Mas fasilitator untuk monitornya. Ya, monitor ini sama dengan layar, atau kalau di HP LCD ya. Ini tulisannya ada di situ atau gambar di situ. Karena kita tunanetra tidak bisa melihat gambar atau meraba tulisan. Jadi ini kalau monitor umumnya untuk orang melihat, orang awas. Jadi kalau kita menggunakan komputer nanti tanpa monitor pun bisa ya. Kemudian setelah monitor kita kenakan lagi yang namanya mouse. Mouse ini kalau bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia tikus. Nah, ini bentuknya seperti tikus. Nah, mouse ini untuk mencari program bagi orang yang melihat. Jadi misalnya mau mencari software, program kerja yang misalnya Microsoft Word atau My Computer atau yang lainnya, ini menggunakan mouse ini kalau orang melihat ya. Tapi kalau kita tunanetra tidak bisa menggunakan mouse karena itu tidak bunyi. Kemudian selanjutnya yaitu keyboard. Nah, keyboard ini sama dengan ketik biasa. Kalau bagi Anda yang sudah pernah belajar mengetik manual, ini sama keyboard ya, ini ketik. Nah, ini segala operasional nanti di sini. Buat kita tunanetra, segala operasional ada di keyboard ini. Baik mau nulis, nyetel lagu, apa SMS nanti bisa SMS lewat sini, tapi harus lewat internet ya. Nah, ini keyboard. Kemudian yang paling akhir atau yang paling pokok adalah CPU. CPU ini Center Program Unit. Artinya apa? Suatu program, suatu pusat program namanya di sini. Ya. Nah, ini CPU atau Center Program Unit sama dengan otaknya. Otaknya komputer di sini. Nenek CPU wis ngadat, berarti tidak bisa apa-apa ya. Komputernya sudah tidak mau jalan kalau CPU-nya sudah ngadat. Nah, di sini di CPU ini ada juga ROM CD atau ROM DVD, bisa untuk nyetel CD. Nanti bisa dibuka atau CD dimasukkan, ditutup lagi, terus nanti bisa di play lewat keyboard. Nah, jadi nanti kita bisa mendengarkan CD juga lewat komputer ini, tidak perlu pakai player lagi. Oke. Nah, itu untuk perangkat kerasnya sudah kita rabakan.
yaitu monitor, kemudian mouse, kemudian keyboard, kemudian CPU. Oh ya, masih ada satu ketinggalan lagi untuk suara, namanya sound. Mas, bahkan soundnya Mas. Ya, ini kalau tanpa sound ya kita tidak bisa dengar suaranya komputer itu. Komputer itu bicara, kita tidak bisa tahu, tidak bisa mendengarkan suaranya atau bicaranya. Nah, jadi ini yang terakhir sound. Walaupun komputer ini harus pakai sound, ya, pakai speaker. Kalau nggak ada speakernya nggak bunyi. Nah, ini kalau misalnya Anda nanti menggunakan komputer ini mau mendengarkan lagu ngelaras, artinya tidak didengarkan oleh orang lain, bisa menggunakan handset. Jadi soundnya nanti dilepas, diganti handset, bisa. Atau mungkin nanti kalau pas internetan ngomong-ngomong sama orang jauh, tidak didengarkan orang lain, bisa pakai handset. Nah, sampai di sini dulu untuk pelajaran komputer bicara ini pada dasar, pada pengenalan perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, kepada peserta komputer yang tingkatnya yang lebih tinggi, tadi lebih dasar, sekarang lebih tinggi. Pertama saya tadi sudah mengatakan kalau komputer bisa bicara. Nah, ini tahun 2000 itu komputer bicara baru menggunakan dialog Inggris atau ucapan Inggris. Jadi pada waktu 2000 sampai 2009 maksud saya, itu belum banyak teman-teman tunanetra yang minat mempelajari komputer bicara. Tapi dari mulai tahun 2010 sudah bermunculan atau sudah muncul software baru dengan menggunakan dialog Indonesia. Adapun softwarenya bernama JOS Damayanti. Kalau yang Inggris ini JOS Alequin. Nah, coba ini Mas Wiranto, tolong membaca sebuah buku yang ada di komputer ini dengan dialog yang lama. Coba Mas bacakan. Support, thank you for loving me. Enter, thank you for loving me. Center Microsoft Word, print view, edit. Di atas dibaca. It's hard for me to say the thing I want sometimes. Terus apa lagi? No one here just be with me in the broken old street lit. Ya, ini contoh satu bacaan dari komputer yang dialognya Inggris dan tulisannya Inggris. Ya, jadi ini bacaan dari sebuah lagu berat. Coba Mas sekarang kita pindahkan ke dialog Damayanti atau dialog Indonesia yang menggunakan bacaan Indonesia. Contohnya coba. JAWS context menu up utility sub language sub men enter JAWS language synthesizer change sim enter remote at SAPI 4 SAPI 5 living menus print view edit. Coba bacaannya yang Indonesia. It's hard for me to say the thing you wanna Itu sometimes. Inggris Mas. Nanti yang tidak tahu Inggris nanti tidak tahu. Coba sekarang baca Alt Inggris. F4. Ya. I choose. Sumpah Pemuda. Ya, ini coba. Sumpah Pemuda strip Microsoft Word print view edit. Coba dibaca. 1 titik. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia titik. Ya, ini bahwa kita bukti sekarang sudah bisa menggunakan komputer bicara ini. Yang senang dengan bahasa Inggris bisa menggunakan dialog Inggris, yang tidak mudah bahasa Inggris kita bisa menggunakan dialog Indonesia atau JOS Damayanti. Coba kita sekarang akan beralih ke Mbak Sufi. Coba Mbak bacaannya. Ini dialognya dialog Inggris, ucapannya Inggris tapi tulisannya Indonesia. Coba Mbak sekarang dipindah ke dialog Indonesia, ke JOS Damayanti. JAWS context menu option sub menu to navigate press up or down arrow O utility sub menu U language sub menu L enter JAWS language unavailable sub menu J synthesizer language sub change synthesizer sub menu C enter remote access speech R SAPI 4 detect SAPI 5 S Living menus print view edit. Ya, dibaca bukunya. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga / berguna belum tentu bagus. Ya, cukup. Nah, ini bagi teman-teman tunanetra yang lain, apabila Anda menginginkan ataupun minat mempelajari komputer bicara,
Anda pilih selera bahasa